Balik lagi di podcast Geber. Jadi guys, kita dari kelompok 2 MC Ekonomi, kita akan membahas mengenai inflasi. Wow. Inflasi 1965 di Indonesia. Nah, di sini ada siapa dulu nih? Halo semua, aku Konita. Hai, aku Dinda. Hai, aku Raffi. Halo, aku Yuda. Hai, aku Safina. Dan aku Rida. Guys, stay tune terus ya podcast kita. Bye. Wahai sahabat Geber, kembali lagi di podcast Geber, gerakan bersama rakyat. Nah, di sini perkenalkan, nama gue Dinda Septia Ramadhani. Di samping gue ini ada Konita. Halo. Di sini kita akan membahas tentang topik inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun berapa nih Kak Konita? Pada tahun 1995. Jadi kita bakal membahas inflasi. Ya, kalau kita penasaran juga sih, ya kan? Nah, iya tuh. Di sini juga ada narasumber yang keren loh. Nah, untuk narasumber kami silakan masuk. Halo. Halo guys. Wah, kayak ini kita ramai banget ya. Ada kakak-kakak yang pegang video ini. Oke, kita boleh diperkenalkan dari sebelah kiri, sebelah kanan kalian ya. Iya. Oke. Hai semua, kenalkan nama aku Safina Nurulisa. Kalian bisa panggil aku Safina. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Rida Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Rida. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yuda Cakrawijaya, bisa dipanggil Yuda. Halo semuanya, aku Raffi. Aku biar Raffi biar Raffi aja. Oke. Nah, kali ini kita bakal membahas inflasi gitu ya. Nah, iya. Inflasi tahun berapa itu tadi kita sebutnya lupa deh. Tahun 1965 di Indonesia. Di Indonesia ya. Jadi nah, yang pertama ini bagaimana sih bisa terjadinya inflasi di Indonesia pada tahun 1965? Jadi sebelum kita masuk ke latar belakangnya itu, saya mau ngasih tahu sedikit dulu apa sih inflasi. Nah, Oke. inflasi itu terjadi ketika uang yang beredar itu perbandingannya itu nggak sebanding sama hasil produksi yang kita produksi, barang-barang yang kita produksi gitu. Jadi misalnya analogi kayak kalau sehari kita mengedarkan uang 10 lembar nih, terus barangnya kita produksi 10 barang. Nah, Wow. jadi satu barang itu dibeli dengan satu lembar uang. Nah, kalau inflasi kita ngedarnya 20 lembar uang, tapi ternyata kita produksinya tuh bukan 20 tapi 10. Jadi satu barang yang tadinya seharga satu lembar jadi 2 lembar mata uang gitu. Nah, kalau ngomongin inflasi di Indonesia 1965 itu awalnya itu pada 1960 gitu. Jadi waktu itu karena Indonesia masih ibaratnya kata negara baru ya gitu, 15 tahun baru berdiri, banyak tuh konflik yang terjadi. Salah satunya konflik perekonomian, di mana perekonomian pada tahun itu tuh nggak stabil. Kenapa sih nggak stabil? Nah, ternyata pas tahun segitu tuh 1960 Indonesia masih mengedarkan 3 mata uang yang berbeda. Yang pertama uang kertas di Javas, terus ada juga kertas uang kertas Jepang, sama yang terakhir uang logam dari Belanda gitu. Banyak ya. Banyak. Terus juga akhirnya karena Indonesia mencetak uang yang berbeda, terus juga dicetak terus-terusan nih, terjadilah inflasi gitu. Gitu. Indonesia waktu itu pemerintahnya mungkin belum paham gitu, maksudnya belum tahu gitu. Itu tuh bakal dampak buruk. Kenapa sih kita nyetak uang terus? Ternyata karena kita baru berdiri nih negara kita nih. Waktu itu I.A. Soekarno tuh punya ambisi buat bikin mercusuar gitu, Monas, bikin mercusuar Monumen Nasional gitu. Terus juga selain itu juga dia berambisi bikin Indonesia ini jadi negara maju gitu, bikin gedung, rumah sakit, jalanan dibagus-bagusin gitu. Jadi butuh anggaran yang banyak. Jadi sama dia disuruh
cetak terus gitu. Banyak dong duitnya tuh. Hah? Banyak, tapi nilai mata uang kita akhirnya turun gitu. Nah, Banget kan? akhirnya puncaknya itu inflasi terjadi di 1965. Kita tuh nyentuh sampai 600% kalau nggak salah tuh. 600 lebih lah. Nah, kelabakan dong kita dong, pemerintah juga nih. Tarif hidup kita naik, barang-barang pada tinggi harganya, melambung tinggi. Rakyat juga pada nggak dikasih subsidi gitu. Pemerintah waktu itu diem aja gitu, nggak bikin kebijakan, nggak ngasih bantuan sosial gitu, enggak. Akhirnya itu yang menyebabkan demo besar-besaran di Indonesia waktu itu. Nah, akhirnya setelah demo rakyat besar-besaran turun ke jalan minta inflasi ini diselesaikan gitu. Akhirnya terjadilah akhirnya tuh lengser lah Soekarno digantiin sama Soeharto. Nah, akhirnya setelah itu alhamdulillahnya dipegang sama Soeharto nih, Indonesia akhirnya inflasinya bisa turun menurun sedikit demi sedikit. Ekspor impor kita juga naik kan gitu, produksi kita makin banyak, dan percetakan uangnya itu yang tadinya 3 jenis mata uang, 2 dihapus, yang logam Belanda sama yang uang kertas Jepang tuh dihapus. Jadi kita cuma pakai uang kertas Republik Indonesia gitu saat itu. Nah, jadi kurang lebihnya itu kayak gitulah latar belakangnya. Kenapa bisa terjadi inflasi tahun 1965 di Indonesia? Oh gitu ya. Nah kalau misalkan dari latar belakangnya nih pasti ada dong dampak-dampaknya kayak gitu. Kalau bisa terjadi kayak gitu. Kayak dampaknya tuh bisa kenapa kayak gimana sih Indonesia tuh sebelumnya kalau seperti itu tuh kayak dampak pasti ada dampak besar kecil ya. Betul ada dampak besar kecilnya. Sih menurut kalian tuh dampaknya gimana sih? Sebelumnya tuh dulu tuh dampak tuh gimana aja? Bisa dijelaskan? Aku mau ngejelasin. Jadi di sini aku mau menjawab tentang dampak ekonomi inflasi di tahun 1965. Jadi sebelum aku jawab, bisa gak sih kalian tuh bayangin kalau kalian tuh hidup di tahun 1965 tuh gimana rasanya? Udah nyari uang tuh susah, untuk makan kayak gitu sehari nyari duit hanya untuk makan doang gitu. Sedangkan kebutuhan lainnya tuh belum pasti dipenuhi. Nah saat itu harga-harga barang tuh naik, bener-bener naik melonjak. Jadi inflasi saat itu mencapai 650%. Bayangkan kalian punya gaji tapi langsung habis gitu aja karena untuk beli kebutuhan pokok selama beberapa hari. Jadi kalian tuh beli kebutuhan pokok tapi hanya beberapa hari. Nanti kalau udah habis beli lagi kayak gitu terus menerus selama di tahun 1965. Kalian tahu gak sih penyebab inflasi di tahun 1965 itu apa? Apa ya? Jadi guys, penyebabnya tuh pemerintah menutup defisit anggaran dengan mencetak uang baru. Nah, sedangkan di produksi barang itu tidak naik. Jadi di sisi lain anggaran negara juga banyak tersedot untuk proyek-proyek politik dan konfrontasi dengan Malaysia. Akibatnya pasar-pasar jadi kacau, terus kebutuhan pokok susah ditemukan, dan sebagian orang di tahun 1965 itu kembali ke sistem barter. Kalian tahu kan sistem barter itu? Tahu. Tahu apa tuh? Jawab. Barang tukar sama barang. Betul. Jadi contohnya kalau kalian mau beli beras nih, kalian harus tukar dulu sama barang untuk dapetin beras itu. Jadi kalian tuh nuker gak pakai duit lagi. Bisa ya sampai di tahap itu ya. Saking nggak turunnya itu ya. Saking Bener padahal banget. kita aja sekarang udah banyak banget. Bener banget. Kalau di masa sekarang kita masih pakai sistem barter, Gimana caranya ya? Bisa kita harus nyangkul dulu. Barangnya habis sudah yang di rumah. Iya. Nah, dunia usaha juga makin lumpuh, investor-investor kabur, dan perekonomian nyaris berhenti berputar. Jadi rakyat-rakyat di tahun 1965 tuh bekerja hanya untuk mencari uang, hanya untuk makan doang gitu loh. Jadi kebutuhan lain tuh
belum tentu terpenuhi, jadi hanya untuk makan doang gitu. Nah setelah itu di tahun 1965. Nah, baru nih di tahun 1966 Orde Baru melakukan langkah stabilisasi seperti ada pemotongan nilai uang, terus habis itu kebijakan moneter lebih ketat dan adanya program rehabilitasi ekonomi. Dari situlah perlahan-lahan pabrik kembali percaya dengan rupiah. Terus Indonesia perekonomiannya juga semakin berkembang. Wow, dari sisi ekonomi benar-benar menakjubkan banget ya. Berpengaruh banget ya di Sangat Indonesia. berpengaruh banget. Nah, tadi kan udah tuh dari dampak ekonomi, ada gak sih dari dampak sosialnya di Indonesia tuh dampak inflasinya tuh ada gak? Gitu? Wow, itu udah pasti ada ya. Mungkin aku bisa ngejelasin ya dari sisi sosial. Apalagi buat Indonesia sendiri tuh dampak dari sisi sosialnya tuh benar-benar cukup signifikan banget, benar-benar besar banget. Apalagi buat kehidupan bermasyarakat kan ya. Nah, misalnya nih kalau misal dijabarin termasuk ke dalam kayak penurunan daya beli masyarakat, terus ada juga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok kita di kehidupan masyarakat, sampai adanya tuh kesenjangan sosial di antara masyarakat gitu. Jadi kayak benar-benar masyarakat di tahun 1965 itu merasakan hal tersebut, inflasi tersebut tuh benar-benar parah banget ya di kehidupan kita. Kalau misal dijabarin ya secara rinci masing-masingnya itu kayak misal tadi yang udah aku sebutin, penurunan daya beli masyarakat. Jadi tuh masyarakat tuh jadi malas gitu loh buat beli kebutuhan-kebutuhan yang ada di kehidupan bermasyarakat gitu. Terus ada juga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Gimana sih kenapa bisa kesulitan memenuhi kebutuhan pokok? Karena kan pada saat itu kok harga-harga barang tuh cukup melambung tinggi ya. Jadi kayak segala-galanya tuh kita jadi kayak mahal, mau beli beras mahal, beli cabai mahal, beli apapun jadi mahal gitu loh. Jadi kayak masyarakat tuh jadi susah buat memenuhi kebutuhan pokok mereka karena segala-galanya tuh mahal kayak gitu. Terus yang tadi aku sebutin juga kayak adanya kesenjangan sosial. Nah, kenapa? Karena di zaman dahulu tuh kayak sebutannya orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tahu gak sih istilah itu ya kan? Karena orang kaya di saat itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya mereka, bisa membeli karena mereka tuh punya uangnya, ada uangnya, terus kayak punya pengaruh juga gitu loh, kayak yang pejabat-pejabat di pemerintah, mereka masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan yang penghasilannya rendah kayak buruh-buruh yang ada di masyarakat tuh mereka tuh malah jadi susah buat beli barang-barang pokok untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadinya ya mereka nggak bisa kayak orang-orang yang berpenghasilan besar gitu loh, bisa membeli barang-barang semau mereka. Jadi kayak adanya kesenjangan sosial di situ. Jadi kayak masyarakat yang berpenghasilan rendah tuh melihat masyarakat yang berpenghasilan tinggi tuh kayak sedih gitu, gimana ya kok bisa ya mereka ya ngebeli barang-barang sedangkan kita nggak bisa gitu loh. Jadi kayak ada yang kesenjangan sosial sih. Terus juga ada pergeseran prioritas. Kenapa? Karena awalnya tuh masyarakat tuh jadi cenderung untuk menimbun barang yang ada di rumah. Tahu gak sih kayak pas di saat itu harga barang lagi murah, yaudah kita beli aja di semua numpuk murah, jadi kita beli banyak-banyak nih. Jadi pas mahal nggak usah beli lagi. Tapi itu malah jadi parah kayak gitu, menimbun barang-barang di rumah kayak gitu. Itu tuh nggak baik gitu. Karena kan pastinya kalau kita membeli kebutuhan pokok karena kita butuh di saat itu doang kan, bukan karena harganya murah jadi kita beli semua-muanya yang sebenarnya kita nggak butuh di saat itu. Jadi menimbun kan, belum tentu kita bisa gunakan sampai expired date-nya gitu loh, expirednya. Nanti kalau misalnya kita udah menimbun banyak, tiba-tiba udah expired kan kayak sayang banget, bener banget, sayang banget, percuma banget kan jadinya. Iya, terus kayak selain itu tuh jadi ada juga nih masyarakat kehilangan kepercayaan juga sama mata uang Indonesia. Kenapa? Karena kan yang tadi disebutin Yuda latar belakangnya gimana, atau dari bidang ekonomi, masyarakat tuh ngelihat pemerintah yang terus-terusan kayak cetak uang, banyak banget cetak uang. Padahal tuh sebenarnya tuh merugikan bangsa Indonesia kan. Nah, jadi tuh masyarakat Indonesia tuh jadi kayak
kurang percaya sama pemerintah. Kenapa jadi pemerintah kayak gitu, malah mencetak uang terus menerus kayak gitu, padahal sebenarnya kita nggak butuh gitu loh. Sebenarnya kita nggak membutuhkan uang yang menimbun uang yang banyak, dicetak banyak-banyak, itu kita nggak butuh gitu loh kayak gitu. Terus berujung karena masyarakat udah nggak percaya nih sama pemerintah, itu malah menghasilkan konflik di masyarakat kayak gitu. Jadi kayak istilahnya tuh ada demo di masyarakat, sama aja kayak sekarang kan ya, masih banyak banget demo-demo yang ada di masyarakat kan. Bener, sama aja di tahun 1965 tuh demonya tuh besar-besaran banget, konfliknya tuh besar-besaran banget. Jadi kayak antara masyarakat dan pemerintah gitu loh. Jadi ya intinya ribut lah masyarakat sama pemerintah tuh, nggak akur deh gara-gara masalah inflasi ini gitu loh. Makanya itu tuh bener-bener dampaknya tuh bener-bener cukup signifikan banget ya buat masyarakat, terutama dalam bidang sosial maupun dalam bidang politik gitu loh. Karena apalagi kita sebagai masyarakat kan juga merasakan hal tersebut ya, dampaknya yang kayak pemerintah ngelakuin apa kita langsung ngerasain, aduh pemerintah ngelakuin apapun sedikit aja tuh bener-bener kayak ini pemerintah maunya apa sih sebenarnya ya. Iya kan, kayak malah jadi nyusahin kita terus gitu loh kayaknya. Bener, kita malah jadi korban terus ya, kayaknya hasil uji praktek pemerintah kita yang jadi korban. Maka ya itu akibatnya yang dari inflasi tahun 1965 dalam bidang sosial sih kayak gitu ya. Nah, kalau udah dari dampak-dampaknya nih, pasti pemerintah bakal ngelakuin kayak solusinya gitu nggak sih? Kayak pemerintah bakal ngelakuin apa ya abis kayak gitu ya? Ada yang bisa jelasin nggak sih? Mungkin aku bisa jelasin kalau misalnya setelah tadi dari inflasi, sejarahnya, dampak sosialnya, dampak ekonominya. Nah di sini pemerintah Orde Baru nih mereka banyak banget melakukan kayak kebijakan-kebijakan. Contohnya mereka melakukan kebijakan Sanering. Nah masalah utamanya adalah kan over percetakan uang ya kan. Nah mereka pertama-tama narik-narikin dulu uang-uang yang sekiranya sudah terlalu banyak yang mereka edarkan, dan mereka juga memakai yang tadinya logam belanda dan lain-lain, mereka hanya memakai nilai rupiah supaya kepercayaan masyarakat kepada nilai rupiah dan pemerintah jadi ada lagi gitu kan, setelah mereka yang awalnya nggak percaya kepada nilai mata uang kita. Nah selanjutnya juga setelah ditarik, pemerintah itu juga melakukan redenomisasi namanya. Nah itu tuh kayak menyederhanakan nilai mata uang rupiah dulu, karena pada saat itu kan administrasi moneter tuh kan berantakan banget. Supaya rapih dan efisien, makanya mereka pemerintah itu melakukan penyederhanaan dulu. Misal yang tadinya 1.000 jadi Rp1, 10.000 jadi 10, 100.000 jadi 100 rupiah. Itu tujuannya supaya data untuk mereka menggunakan kembali nilai rupiah tersebut itu jadi terstruktur. Nah itu juga itu seperti yang digunakan di negara maju seperti Amerika Serikat ya dolar gitu. Nah selanjutnya ada kebijakan moneternya. Nah kebijakan moneternya ini mereka seperti menaikkan suku bunga nih setelah mereka menarik uang yang telah yang sekiranya kebanyakan dicetak. Nah mereka itu menaikkan suku bunga supaya nilai tukar rupiah di mata asing itu bisa lebih naik lagi lah, biar bisa bersaing di luar. Nah terus selanjutnya juga ada kebijakan fiskal. Nah mereka ini menghemat belanja pemerintah. Pemerintah ini mengatur pengeluaran mereka, menghemat supaya bisa digunakan benar-benar itu buat lebih mengembangkan infrastruktur. Nah, tadi kan di-mention juga ada rehabilitasi ekonomi kan. Nah, rehabilitasi ekonomi ini juga bisa rehabilitasi infrastruktur, karena pada saat zaman dulu itu infrastruktur di Indonesia tuh benar-benar berantakan. Makanya pada zaman Orde Baru kita bisa dengar kayak Pelita 1, Pelita 2, sampai Pelita 5. Nah, di situ benar-benar difokuskan untuk membangun infrastruktur seperti jalan yang tadi dari tanah menjadi jalan, ataupun transportasi umum, peremajaan dan segala macam. Nah di situ bisa dilakukan peremajaan, makanya mereka benar-benar mengalokasikan dananya supaya bisa digunakan benar-benar dengan baik. Nah yang terakhir itu tujuan rehabilitasi ekonomi. Nah pemerintah Orde Baru di situ mereka meningkatkan seperti
menarik lagi investor-investor yang sudah lama hilang kan pada saat hyperinflasi itu. Mereka kayak meminta bantuan IMF yang kita tahu kan seperti donasi ataupun sumbangan dari IMF ataupun mereka seperti membuat undang-undang tentang penanaman investasi di dalam negeri. Nah, itu sih misalnya solusi-solusi yang dilakukan. Kebijakannya banyak juga ya. Iya, karena benar-benar itu pada saat masa itu kita 600% ditekan menjadi sekitar hanya 7% atau berapa persen gitu. Menderita banget sih ya tahun-tahun kayak gitu ya. Udah cari uang susah, harga pada naik, kebutuhan kita cuma makan beberapa hari doang. Wah itu udah kacau banget sih. Kita bisa apa tuh kalau balik ke situ tuh? Menderita banget ya. Wajar sih pada demo-demo Iya. sih. Betul. Udah nggak ada keadilan banget sih udah. Wow. Iya benar banget sih, apalagi kalau misalnya kita balik lagi ke masa itu kayak nggak mau ya, nggak mau banget ya, mungkin karena kita sebagai Gen Z yang udah merasakan kehidupan enak ya. Kalau diulang ke inflasi tahun 1965 tuh kayak susah banget ya Susah banget. keadaan di sana ya. Jadi bener banget gimana keadaan nenek moyang kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita di sana, wow keren banget sih pasti. Jujur kita juga sebenarnya udah nyiapin saran-saran juga gak sih dari kita sebagai remaja atau anak muda supaya Biar terjadi lagi. benar-benar biar nggak terjadi lagi. Kalau dari Yuda sendiri apa tuh? Kalau dari saya itu karena di sini konflik masalahnya percetakan uang. Sekarang tuh pemerintah saya harap nih jangan cetak uang kebanyakan lagi gitu. Sesimpel itu. Jadi kita percetakan uangnya harus diikutin sama produksi kita juga. Kalau percetakan uangnya kita mau dinaikin nih, produksinya harus kita press juga biar kita memproduksi banyak dan percetakan kita juga banyak gitu. Jadi setara lah, seimbang balance gitu. Bener banget. Terus aku nambahin sih, paling kalau dari aku sendiri tuh lebih baik pemerintah tuh mikir ya buat jangan terlalu, maksudnya jangan mikir dalam hal kebutuhannya emang banyak ya, tapi nggak dengan cara mencetak uang itu segala hal tuh bisa selesai gitu loh. Kayak maksudnya ada cara lain nggak sih buat Nggak sesimpel itu. Iya bener sih, nggak sesimpel itu ya, tapi kayak harusnya untuk sekarang paling pemerintah sudah berpikir juga lebih panjang ya, supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Belajar gitu dari loh. sejarah. Belajar dari sejarah dan belajar dari kesalahan. Betul. Iya ya. Karena hal itu tuh bukan solusi satu-satunya buat menyelesaikan masalah yang ada gitu loh, kayak gitu sih. Paling bener-bener kayak coba cari cara lain dulu, jangan mencetak uang berlebihan karena kan jadinya demo gitu loh di masyarakat. Bener gak Kacau sih? banget Betul sih. banget. Karena itu kan bisa ya kayak coba diminta dulu sarannya kepada yang lain, kepada perwakilan masyarakat, ini baiknya kayak gimana, kayak gitu kan. Nggak semena-mena harus mencetak uang banyak-banyak sih, supaya, dan aku berharap sih supaya kedepannya nggak ada inflasi kayak gitu. Ya, paling kita udah di daerah teknologi digital lagi ya. Bener Kita banget. makin sulit banget, kegiatan itu juga dibutuhkan untuk kayak belajar dari untuk kayak Belajar dari kesalahan. Iya. Iya bener banget. kayak gitu sih. Ada yang mau nambahin lagi sekiranya? Udah sih. Oh, udah sih. Kayak Udah sih kayak gitu sih dari kita. Paling ya itu sih informasi yang bisa kita jelasin ya dari inflasi 1965 di Indonesia. udah berat banget tuh dulu tuh ya. Kayak susah banget ya. Oke, sekian dari podcast kami, podcast Geber. Gerak bersama rakyat. Rakyat apa aja nih? Rakyat dong, akan rakyat. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast kami. Sekian dari kami, saya Konita, sekian. Saya Adinda. Saya Rafif. Saya Yuda. Saya Rida. Saya Safina. Kami mengucapkan terima kasih semuanya. Yeay, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.